Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dengan kebijakan fiskal perspektif Islam. Nah, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu terkait dengan definisi dan konsep kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsepnya, kebijakan ini digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro melalui instrumen seperti pajak, belanja negara, dan pinjaman. Selanjutnya untuk poin yang kedua terkait dengan kebijakan fiskal di masa Rasulullah. Nah, singkatnya, kebijakan fiskal di masa Rasulullah SAW bersumber dari zakat, usur, jizyah, dan ghanimah, yang dimana dikelola oleh Baitul Mal dan digunakan untuk kepentingan umat. Jadi semua penerimaan langsung didistribusikan secara adil tanpa penumpukan dana. Nah, kemudian selanjutnya poin yang ketiga, yaitu terkait dengan kebijakan fiskal di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa para sahabat. Nah, yang pertama pada masa Abu Bakar. Jadi kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar mengikuti sistem Rasulullah dengan fokus pada distribusi zakat. Jadi semua pendapatan negara disalurkan langsung kepada umat tanpa penumpukan di Baitul Mal. Jadi pemerintah menerapkan prinsip kesetaraan dalam distribusi harta. Selanjutnya di masa Umar bin Khattab. Jadi kebijakan fiskal di masa Umar mengalami perkembangan signifikan. Beliau membentuk sistem administrasi Baitul Mal, kemudian memperluas sumber pendapatan negara seperti kharaj dan jizyah, serta menerapkan distribusi harta berdasarkan kebutuhan, bukan kesamarataan. Nah, beliau juga menangani krisis dengan pengendalian konsumsi dan bantuan antar wilayah. Nah, selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Jadi kebijakan fiskal di masa Utsman diarahkan pada pengembangan infrastruktur seperti saluran air dan jalan, serta penguatan keamanan perdagangan. Jadi penyaluran harta Baitul Mal tetap memperhatikan prinsip keutamaan dan bantuan sosial. Kemudian beliau juga mempercayakan perhitungan zakat kepada pemilik harta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi kebijakan fiskal pada masa Ali menekankan pemerataan distribusi harta Baitul Mal dan perbaikan sistem administrasi keuangan negara. Kemudian beliau juga menetapkan pungutan seperti pajak hutan dan zakat sayuran, serta mulai mencetak mata uang sendiri. Jadi pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya poin yang keempat, yaitu kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. Jadi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat, jizyah, kharaj, dan wakaf. Jadi negara bertindak sebagai pengelola amanah, bukan sebagai pemilik harta, dengan tujuan untuk mencapai falah. Selanjutnya kebijakan fiskal dalam aliran ekonomi modern. Poin yang kelima. Jadi kebijakan fiskal dalam ekonomi modern digunakan untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Nah, fokusnya mencakup pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya untuk poin yang keenam atau poin yang terakhir, yaitu terkait dengan formulasi kebijakan fiskal Islami di era modern. Jadi formulasi kebijakan fiskal Islami di era modern menggabungkan prinsip syariah dengan pendekatan kontemporer melalui zakat, wakaf, dan sukuk untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan saya, bahwasanya kebijakan fiskal Islam itu mengatur penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan prinsip keadilan dan syariah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Jadi di era modern, kebijakan ini dikembangkan dengan pendekatan kontemporer seperti zakat nasional dan sukuk syariah. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.